Selamat datang di channel resmi UEFA. Hari ini kita kedatangan sosok inspiratif, Head Coach UEFA, Coach Hafiz, dengan pengalaman melatih tim Liga 3 dan 4 selama 5 musim dan berbagai kompetisi lain serta dedikasi membentuk bibit unggul usia dini. Coach Hafiz siap membagikan cerita. Oke, selamat pagi. Baik, pertama kali saya ada di UEFA memang karena keinginan saya sendiri untuk membangun sepak bola di Wonosobo. Kemudian saya bertemu dengan orang-orang yang juga satu frekuensi, satu tujuan, satu misi. Kemudian kami membentuk sebuah akademi sepak bola di Wonosobo dengan nama UEFA, dengan tujuan untuk membina talenta-talenta yang ada di Kabupaten Wonosobo. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu kita berdiri dan sampai hari ini alhamdulillah kita masih eksis dan terus berkembang. Yang pasti saya melihat potensi anak-anak di Kabupaten Wonosobo begitu luar biasa dengan banyaknya pemain-pemain yang sebenarnya sangat potensial, sehingga di situ saya melihat mereka bisa dimaksimalkan secara potensinya untuk mencapai suatu titik prestasi, sehingga menjadi salah satu alasan saya menekuni untuk membina anak-anak di usia dini. Selain itu juga karena kebetulan saya sebagai ketua bidang di pembinaan usia dini ASKAP Wonosobo, dari ASKAP Wonosobo juga sangat support untuk memberikan ruang kepada kami untuk mendidik anak, membentuk pribadi-pribadi anak yang siap berkompetisi di dunia sepak bola. Yang pasti sebagai pelatih yang berada di naungan PSSI selalu kita tekankan Villanesia, filosofi sepak bola Indonesia, dengan bermain secara konstruktif, bermain secara terstruktur, ya, terutama kita lebih menekankan pada permainan tim bukan individu, sehingga untuk latihannya pun kita sering menggunakan latihan-latihan metode holistik yang menyatu, tidak menyendiri atau terisolasi. Jadi kami lebih menekankan pada permainan, sisi permainan kolektivitas tim. Tiga-tiganya penting sekali, terutama di teknik. Anak-anak harus benar-benar matang dalam teknik dasar, karena itu menjadi fondasi utama seorang pemain sepak bola. Dengan teknik dasar yang matang, otomatis ke depan akan lebih mudah untuk mengembangkan potensi, skill, mengembangkan kemampuan dasarnya. Psikologi juga penting karena anak-anak nanti dituntut main dalam situasi yang kompleks, yang dinamis, kadang ada tekanan, sehingga dari awal kita harus berikan psikologi kepada anak, dan terutama kebersamaan. Jadi selalu ditekankan di sini mindset anak-anak bahwa sepak bola itu adalah permainan tim, bukan permainan individu. Jadi permainan taktikal juga menjadi penting, sehingga dari awal selain teknik dasar sebagai fundamen, kemudian mental bertanding juga harus kita memberikan pembelajaran tentang taktikal kepada anak dari usia dini. Kita mulai kenalkan 7 lawan 7, kemudian kita 11 lawan 11, kita kembangkan dalam permainan yang lebih kompleks seperti itu. Oke, baik, pendekatan kita, latihan di UEFA, kita pendekatan holistik, kita belajar bermain sepak bola, tidak di part-part atau dibagi-bagi, tetapi langsung masuk ke dalam kesatuan. Dari situ ada teknik, ada taktik, kemudian fisik dijadikan dengan satu. Kemudian yang paling unik di sini bahwa saya menekankan kepada anak-anak bahwa kemampuan individu tidak boleh mengalahkan kolektivitas tim. Jadi tim itu menjadi tujuan utama di sepak bola. Sebaik apapun kemampuan individu, tidak boleh anak itu kemudian menonjolkan terlalu berlebihan. Boleh menampilkan aksi-aksi di sepak bola, tetapi
kolektivitas tim, kemampuan bermain dengan gaya sepak bola yang kita inginkan itu menjadi yang utama. Tantangan utama melatih anak itu yang jelas kemampuan daya serap anak berbeda, sehingga ketika saya memberikan materi kadang ada beberapa anak yang belum bisa menerima, dan ini yang harus kita kejar, bagaimana kita mengejar ketertinggalan anak-anak yang lain, sementara anak yang sudah mampu ini kita berikan stimulus tambahan sehingga di situ suasananya menjadi lebih kompetitif. Yang kedua, mudi atau semangat anak-anak kadang turun kadang naik, sehingga kadang hari ini anak berangkat latihannya rajin, kadang besoknya dia nggak berangkat. Lah ini saya selalu mengkomunikasikan dengan orang tua, selalu ada parenting di sini, orang tua kita libatkan, sehingga setiap hari kita akan memberi masukan kepada orang tua supaya orang tua nanti bisa juga membackup kita, terutama di kehadiran anak. Yang pasti momen paling berkesan ya utamanya saat latihan anak-anak. Saya melihat semangat anak-anak luar biasa, dari wajah mereka, dari sorot mata mereka, mereka punya harapan yang tinggi di sepak bola. Itu menjadi sesuatu yang sangat membanggakan bagi saya, yang sangat mengharukan, dan ini menjadi modal bagi saya semangat untuk membangun kembali sepak bola Wonosobo ya, untuk menjadi lebih baik, lebih maju. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita juga sudah bisa menstandarkan sepak bola kita dengan kabupaten lain, dengan kota yang lain. Jadi mungkin itu untuk momen-momen di turnamen mungkin itu menjadi suatu cerita tersendiri, tapi momen paling mengharukan, paling membanggakan ya ketika kita di lapangan sedang kita ngopeni, kita sedang memberikan materi ke anak, itu yang luar biasa. Peran orang tua di sini sangat luar biasa, penting sekali kehadiran orang tua, dan orang tua di sini sungguh sangat maksimal dalam memberikan dukungan. Terbukti mereka sudah membentuk komite sekolah dengan menghadirkan orang tua dalam setiap latihan, bisa dilihat. Mereka tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, jadi selalu memberikan support yang luar biasa, selalu membackup, selalu memberikan dukungan. Kemudian juga setiap ada event orang tua juga hadir, dan mereka memberi masukan kepada tim official, terutama bukan secara teknik karena teknik itu memang wilayah official, tapi memberikan masukan-masukan di non teknik untuk kemajuan UEFA. Dan saya sangat bersyukur mempunyai anak-anak, dan saya bersyukur orang tua mereka sangat support luar biasa, memberikan warna tersendiri, semangat yang luar biasa bagi kami tim pelatih dan tim ofisial. Yang pasti belajar dengan lebih giat, tidak boleh menyerah, dan harus berbeda. Artinya ketika kamu ingin jadi pemain hebat, harus berbeda dengan yang lain. Contoh Cristiano Ronaldo, dia sudah hebat tapi dia selalu disiplin. Dia berangkat paling awal, pulang paling akhir. Dia selalu menambah porsi latihan. Jadi buatlah berbeda, jadilah berbeda. Jangan seperti anak-anak yang lain yang hanya sekedar hobi, hanya sekedar dia pengen main bola. Tapi berbedalah dalam meraih cita-cita, maksimalkan kemampuan, maksimalkan pikiran, tenaga. Apalagi kalian yang masih usianya sangat panjang untuk berkecimpung di sepak bola, ya jadilah berbeda seperti itu. Yang pasti saya ingin nanti UEFA tidak hanya sekedar akademi, tapi juga menjadi sekedar seperti Pusdiklat. Kita akan memiliki mes, sehingga tidak hanya dari kota Wonosobo saja, mungkin dari sekitar Wonosobo, dari Temanggung, dari Banjarnegara, Magelang bisa bergabung dengan UEFA. Dan insya Allah 1-2 tahun ke depan kita sudah merencanakan untuk kita membuat diklat UEFA, sehingga kita bisa benar-benar lebih maksimal untuk memaksimalkan potensi di sepak bola usia dini.